Perkenalkan, nama saya Franciscus Bagus Hendratno dengan NIM 18101100013. Di sini saya dari kelompok 11 ingin memberikan penjelasan tentang Baitul Wal Tamwil atau BMT. Jadi langsung saja penjelasan pertama dari saya sendiri, yaitu yang pertama ialah pengertian dari Baitul Wal Tamwil tersebut atau juga bisa disebut Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat, serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu terdiri dari keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu yang pertama ialah Baitul Tamwil atau rumah pengembangan harta, yang kedua adalah Baitul Mal atau rumah harta. Selanjutnya, keberadaan BMT harus memiliki beberapa peran, yaitu di sini peran BMT ada 4. Yang pertama, menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Lalu yang kedua, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Dan yang ketiga, melepaskan ketergantungan pada rentenir. Dan yang keempat dan juga yang terakhir ialah menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip utama BMT, yaitu yang pertama ialah keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata. Yang kedua, keterpaduan atau kafah, di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia. Lalu berlandaskan kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, profesionalisme, dan istiqomah, konsisten, berkelanjutan, tanpa henti, dan tanpa putus asa. Setelah mencapainya suatu tahap, maka maju ke tahap-tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah lah kita berharap. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 181011332222. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bagus Hendratno tentang BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya. Yang pertama itu menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT. Yang kedua, memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Dan yang ketiga, meningkatkan profesional dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Nah, pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah atau disebut dengan PINBAK, yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah atau disebut dengan YINBUK. YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia disebut ICMI, dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia atau disebut dengan BMI dengan Akta Notaris Laila Yudo Pariporno SH nomor 5 tanggal 13 Maret tahun 1999. Oke, selanjutnya PINBAK mempunyai fungsi yang pertama mensupervisi dan membina teknis, administrasi, pembukaan dan finansial BMT-BNT yang telah ada. Dan yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia dengan melakukan inkubasi bisnis, pengusaha baru, penyuburan pengusaha yang ada. Dan yang ketiga, mengembangkan teknologi maju untuk
para nasabah BMT sehingga meningkat nilai tambahnya. Dan yang keempat, memberikan penyuluhan dan latihan. Dan yang kelima, melakukan promosi. Dan yang terakhir itu ada memfasilitasi alat-alat yang tidak mampu dimiliki pengusaha secara perseorangan. Nah, di sini juga ada fungsi BMT di masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional. Dan yang kedua, mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal. Nah, dan yang ketiga itu mengembangkan atau kesempatan kerja. Dan yang keempat, mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Dan yang terakhir ada memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siti Fatimah. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 18101133 230. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Bagus, yaitu BMT dapat didirikan oleh yang pertama sekurang-kurangnya 20 orang, yang kedua satu pendiri dengan lainnya sebaiknya tidak memiliki hubungan keluarga vertikal dan horizontal satu kali, yang ketiga sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT, yang keempat pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun, kemudian jika disepakati oleh rapat para pendiri. Selanjutnya, modal BMT. Modal BMT terdiri dari yang pertama yaitu simpanan pokok atau SP yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota. Yang kedua, simpanan pokok khusus yaitu SPK, yaitu simpanan pokok yang khusus diperuntukkan untuk mendapat sejumlah modal awal sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya. Next, yaitu anggota BMT terdiri dari yang pertama anggota pendiri BMT, yang kedua anggota biasa, yang ketiga calon anggota, dan yang keempat anggota kehormatan. Next, yaitu hal-hal dalam BMT. Yang pertama yaitu kegiatan usaha BMT, yang kedua kesehatan BMT, yang ketiga kendala pengembangan BMT, dan yang terakhir strategi pengembangan BMT. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.